Sebagai penguasa Darul Islam Malaka. Kesultanan Samudra Pasai banyak pula mengirimkan juru dakwahnya untuk meminta penguasa-penguasa Nusantara lain agar menerima Islam. Salah satu juru dakwah tersebut dikirim ke Jawa Timur, pusat pemerintahan rezim yang mendominasi wilayah Nusantara saat itu, Kerajaan Majapahit. Gresik, Jawa Timur. Di kota yang hanya berjarak 60 km dari Trowulan, ibu kota Kerajaan Majapahit, terbaring jasad mulia di atas pusara marmer yang begitu indah. Inilah kubur seseorang yang menginisiasi tegaknya Islam di tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gresik. Malik Ibrahim adalah seorang yang berkedudukan tinggi di lingkaran kuasa Samudra Pasai, terlihat dari gelarnya yang bertajuk Umdatus Salatin wal Wuzara, pondasi para sultan dan wazir, di mana gelar tersebut adalah gelar untuk wakil Sultan Samudra Pasai sebagaimana yang dicatat oleh Ibnu Battutah. Gelarnya yang lain seperti Burhanud Daulah Waddin, penerang negara dan agama, adalah gelar yang disematkan kepadanya selayaknya gelar-gelar yang diberikan Khilafah Abbasiyah kepada pejabat-pejabat penting daulah, sebuah gelar yang begitu politis sekaligus agamis. Maulana Malik Ibrahim dikirim oleh Pasai untuk mendakwahkan Islam kepada rakyat dan para penguasa Majapahit. Banyak orang-orang dari kesultanan ini, Kesultanan Samudra Pasai, yang itu berbaiat langsung ke khalifah, itu mengirim orang-orang atau orang-orang Pasai itu banyak bermigrasi ke daerah-daerah lain di Nusantara. Misalkan ya, kalau kita perhatikan makam tertua ya, salah satu makam tertua di Jawa yang sekarang terletak di Gresik, siapa orangnya ya? Pemilik makam ini itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ya, kalau kita perhatikan makamnya yang di Gresik itu sama persis gayanya dengan apa? Dengan makam-makam yang ada di Pasai, begitu. Nah, ini merupakan bukti bahwasanya Sunan Gresik itu pernah ada di Pasai, ya, dan dia itu ya tahu sendiri lah, ya, bahwasanya Maulana Malik Ibrahim yang kemudian dikenal juga sebagai Sunan Gresik itu merupakan salah satu dari Wali Songo. Bersama kakek, paman, keponakan, cucu cicit dan murid-murid pilihannya yang kemudian disebut Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Jawa dan menyebarkan Islam di kalangan penduduknya. Mereka mendapat sokongan penuh dari negara yang berkuasa di Samudra Pasai, kesultanan yang berbaiat kepada Khilafah Abbasiyah. Dakwah mereka terus berkembang, perlahan namun pasti, dan mulai melumat persendian kuasa Majapahit yang mulai keropos akibat kekacauan internal mereka sendiri. Para Wali Songo juga dihormati karena sebagian besar dari mereka menyandang status sebagai keturunan Nabi melalui jalur Husain bin Abi Thalib yang terus turun-temurun kepada Muhammad Sahib Marbal, turun lagi ke Alawi sampai ke Imam Jamaluddin Al-Husaini yang dikenal juga sebagai Syekh Maulana Jumadil Kubra, yang dari dialah para Wali Songo lahir sebagai anak-anaknya. Bertolak dari Gresik, dakwah para wali menyebar ke kota-kota lainnya di Pulau Jawa, bahkan sampai keluar Jawa seperti Maluku, Ternate, Makassar, Kalimantan, dan sebagainya. Selain kalangan rakyat, banyak pula pejabat-pejabat Majapahit yang tercerahkan dengan Islam dan sukarela mengucap syahadatain seperti para adipati Majapahit di Palembang, Cirebon, Semarang, Pekalongan, Jipang, sampai Mataram. Tak tanggung-tanggung, di antara mereka yang berislam bahkan merupakan sang putra mahkota Majapahit sendiri, Pangeran Jimbun alias Raden Patah, yang merupakan buah dari pernikahan Raja Brawijaya kelima dengan seorang putri Cina.
Ketika dewasa, Raden Patah belajar kepada Sunan Giri di Surabaya, kemudian diangkat menjadi Adipati Demak oleh ayahnya. Kemudian di tahun 1478, Brawijaya kelima digulingkan oleh pesaingnya dari Kediri, Girindra Wardana. Tahta Majapahit yang diduduki oleh musuh ayahnya lantas membuat Raden Patah di Demak beserta seluruh elemen Islam di Jawa pimpinan para Wali Songo bangkit berjihad melawan Girindra Wardana dan penerusnya Patih Udara. Mereka terus berjihad dengan penuh keberanian hingga akhirnya berhasil melumat kekuasaan Majapahit yang dipegang oleh para pemberontak dari pihak Girindra Wardana dan Patih Udara. Kaum muslimin pun meraih kemenangan hingga akhirnya mereka berhasil memproklamirkan berdirinya sebuah daulah Islam pertama di tanah Jawa, Kesultanan Demak, pada tahun 1482. Digelari Raden Patah sebagai Senopati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Saidin Panatogomo, atau dengan gelarnya dalam bahasa Arab Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Dialah sultan yang telah memfutuhat Jawa menjadi Darul Islam. Dengan berdirinya Demak sebagai daulah Islam pertama yang berdaulat di tanah Jawa, bertambahlah kuat bargaining politik Islam di kawasan Nusantara bersama-sama dengan Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera, Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaya, Kesultanan Brunei di Borneo, Kesultanan Sulu di Filipina, begitu pula Sultan pertama di Ternate, Sultan Zainal Abidin, yang pernah menimba ilmu ke Jawa di bawah bimbingan Sunan Giri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak sekalian, hari ini kita masih akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Pekan lalu kita sudah membahas tentang kerajaan Samudra Pasai dan juga kerajaan Aceh. Berikutnya kita akan membahas kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama adalah kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada akhir abad 17 Masehi dan merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak memiliki pengaruh luas meliputi hampir seluruh Pulau Jawa, Sumatera Selatan dan Kalimantan. Kerajaan Demak mengalami masa kejayaan pada periode pemerintahan Sultan Trenggono. Pada masa tersebut, Demak berhasil menguasai beberapa kerajaan Hindu di Pulau Jawa. Kerajaan Hindu tersebut meliputi daerah Tuban, Wirosari, Blitar, dan Blambangan. Kerajaan Demak dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Selain menguasai kerajaan-kerajaan Hindu, Kerajaan Demak melakukan pembebasan Sunda Kelapa dari Portugis pada tahun 1527 Masehi. Pasukan Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis dan mengganti namanya menjadi Jayakarta. Raja-raja Demak dekat dengan Wali Songo. Kedekatan tersebut ditunjukkan dengan pembangunan Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini dibangun oleh Wali Songo. Sunan Kalijaga menjadi arsitek masjid tersebut. Masjid Agung Demak yang dibangun oleh Wali Songo kemudian menjadi pusat dakwah Islam di Pulau Jawa. Selain itu, Kerajaan Demak meninggalkan banyak benda bersejarah. Di antara peninggalan Kerajaan Demak yaitu makam, mushaf Al-Quran, dan ukiran bercorak Arab. Berikutnya adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan ini berdiri setelah Kerajaan Demak mengalami keruntuhan. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir atau yang lebih dikenal dengan Sultan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang meliputi Demak, Cipang, Jepara, Pati, bahkan sampai Banyumas. Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal dunia, ia digantikan oleh putranya bernama Pangeran Benawa. Yang kelima adalah Kerajaan Mataram. Mataram sebelumnya merupakan wilayah Kerajaan Pajang yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan. Pada tahun 1884 Masehi, Ki Ageng Pamanahan mendirikan keraton di Mataram. Setelah Ki Ageng Pamanahan wafat, kepemimpinan digantikan oleh putranya, Panembahan Senopati. Pada masa pemerintahan Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram berhasil menguasai pesisir utara Pulau Jawa. Selain pesisir utara, Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh putra Sultan Hadiwijaya yang bernama Pangeran Benawa juga berhasil dikuasai.
Demak, Madiun, Surabaya, Kediri dan Cirebon selanjutnya menjadi bagian dari Kerajaan Mataram. Di bawah Sultan Agung, Kerajaan Mataram berhasil menyelaraskan perhitungan tahun Hijriah dengan tahun Saka. Sistem penanggalan tersebut diresmikan pada tahun 1633 Masehi. Sistem penanggalan tersebut dapat diterima masyarakat Jawa yang sampai sekarang disebut penanggalan Jawi. Berikutnya adalah Kerajaan Cirebon. Anak-anak sekalian, Cirebon pada awalnya merupakan bagian Kerajaan Pajajaran. Cirebon bahkan menjadi salah satu pelabuhan Kerajaan Pajajaran. Masuknya agama Islam ke Cirebon dapat diketahui dari sumber lokal Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Cirebon yang ditulis pada tahun 1720 Masehi. Dalam sumber tersebut diceritakan Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon pada tahun 1470 Masehi, kemudian mengajarkan Islam di Gunung Sembung bersama pamannya bernama Haji Abdullah Iman. Syarif Hidayatullah kemudian menikah dengan putri pamannya bernama Pakungwati. Syarif Hidayatullah kemudian menggantikan posisi pamannya sebagai pemimpin Cirebon pada tahun 1479 Masehi. Setelah menjadi pemimpin di Cirebon, Syarif Hidayatullah mendirikan keraton di sebelah timur Keraton Kasepuhan Cirebon yang diberi nama Pakungwati. Dengan berdirinya Keraton Pakungwati, Cirebon menghentikan pemberian upeti pada Kerajaan Pajajaran. Pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah, pendidikan Islam semakin digiatkan. Terdapat pesantren yang didirikan oleh Syekh Datuk Kahfi sebagai tempat menuntut ilmu agama Islam. Syarif Hidayatullah juga mendirikan Masjid Agung Sang Cipta Rasa di sisi barat alun-alun Keraton Pakungwati. Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati juga melakukan penyebaran agama Islam ke berbagai daerah seperti Kuningan, Telaga, Galuh, dan Banten. Yang terakhir adalah Kerajaan Banten. Menurut Babat Banten, wilayah Banten direbut oleh pribumi yang berasal dari kelompok Muslim. Kelompok tersebut dipimpin oleh Maulana Hasanuddin, putra Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Maulana Hasanuddin kemudian memindahkan pusat kerajaan ke Surosowan dekat Teluk Banten. Setelah itu Maulana Hasanuddin membangun keraton, masjid, alun-alun dan pasar di Surosowan atas petunjuk Syarif Hidayatullah. Kekuasaan kerajaan Banten pada saat itu sampai ke Lampung. Selain itu pada tahun 1579 Masehi, kerajaan Banten berhasil menduduki pusat kerajaan Pajajaran di Pakuan. Dengan dikuasainya pusat kerajaan Pajajaran, pengaruh Banten di Pulau Jawa semakin kuat. Sejak saat itu Banten menjadi pusat keagamaan dan kebudayaan. Kerajaan Banten mengirim utusan ke Mekah untuk menanyakan isi kitab-kitab tertentu dan mendatangkan seorang ahli hukum Islam ke Banten. Permintaan Raja Banten untuk mendatangkan seorang ahli hukum Islam ditolak oleh Syarif Mekah. Akan tetapi utusan yang dikirim ke Mekah tersebut kembali dengan membawa sepotong kain penutup makam Nabi Muhammad SAW, sepotong kiswah Ka'bah, 3 buah kitab yang telah ditulis terjemahannya setelah pemberian gelar Sultan kepada Raja Banten. Selain mencari penjelasan agama Islam hingga ke negara Arab, Sultan Banten meminta penjelasan dari ulama Aceh yang bernama Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Tindakan yang dilakukan Sultan Banten tersebut menjadikan Banten dikenal sebagai pusat Islam di Jawa, sehingga banyak orang dari berbagai daerah belajar agama Islam di Banten. Nah, itu anak-anak sekalian tentang kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Ya, semoga bermanfaat dan semoga nanti pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya untuk mengisi kolom komentar dengan nama lengkap antum sebagai absensi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Baru tutup dengan sama-sama membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.